Calon ratu yang sudah melepaskan sayap, apakah merupakan pertanda bahwa ia akan segera bertelur dan menjadi ratu semut rangrang? Ratu muda sudah bertelur, tapi mengapa tiba-tiba telur itu hilang? Setelah ratu muda bertelur, mengapa tidak segera terlahir anak-anaknya yang menjadi semut pekerja dan tidak terbentuk koloni baru, bahkan ratu muda justru malah mati? Masih banyak sekali pertanyaan semacam itu dari peternak semut rangrang pemula kepada kami, dan pada video kali ini kami akan menjawabnya dengan penjelasan yang lebih lengkap serta beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam usaha membuat ratu semut rangrang muda dengan koloninya yang baru. Silahkan menonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip agar Anda tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, karena tanpa dukungan Anda, channel ini bukanlah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Halo teman-teman peternak dan juga penghobi semut rangrang. Kami berharap semoga Anda dan keluarga selalu dalam kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Apabila calon ratu muda sudah melakukan perkawinan dengan semut jantan, kemudian ia akan melepaskan sayapnya dan selanjutnya bertelur yang akan menjadi semut-semut muda, lalu terciptalah koloni semut rangrang yang baru di luar koloni asalnya. Seperti itulah urutan normal terbentuknya koloni semut rangrang baru, yaitu diawali dengan perkawinan calon ratu semut dengan semut jantan. Ini berlaku untuk calon ratu yang berada di alam liar maupun di dalam karantina yang direkayasa untuk mendapatkan ratu beserta koloni barunya. Pada praktek sesungguhnya, tidaklah semudah teori itu untuk bisa membuat ratu semut rangrang sendiri di peternakan. Banyak faktor yang mempengaruhi dan bisa menjadikan kegagalan dalam usaha membuat ratu semut rangrang ini. Baiklah, kita akan mulai pembahasan untuk tema video kali ini. Penyebab kegagalan membuat ratu yang paling banyak terjadi adalah dikarenakan calon ratu ternyata belum melakukan perkawinan dengan semut jantan. Ada kalanya perjodohan paksa antara calon ratu dan semut jantan di dalam wadah karantina ini menjadikan mereka enggan melakukan perkawinan. Calon ratu tidak mau dikawini oleh semut jantan, atau sebaliknya kadang justru semut jantan yang tidak mau mengawini calon ratu. Hal ini juga bisa disebabkan oleh karena salah satu dari mereka atau bahkan kedua belah pihak tidak dalam kondisi yang baik atau mengalami sakit. Mereka tidak akan melakukan perkawinan dan justru malah mengalami kematian. Seperti ini banyak terjadi pada proses perjodohan paksa di dalam wadah karantina. Dalam kasus lain, saat peternak menemukan calon ratu di alam liar yang sudah tidak bersayap, kemudian dirawat dan bertelur dalam wadah karantina, belum tentu telur-telurnya akan bisa menetas jika ternyata calon ratu itu belum pernah melakukan perkawinan dengan semut jantan. Telur yang tidak dibuahi tidak akan bisa menetas dan hanya akan membusuk. Secara kasat mata, memang tidak terdapat tanda spesifik yang menunjukkan bahwa calon ratu semut rangrang sudah berhasil melakukan perkawinan. Yang perlu diingat adalah calon ratu yang sudah melepaskan sayap bukanlah pertanda bahwa dia telah kawin dengan semut jantan. Seperti pada video yang telah lalu tentang asal-usul semut rangrang, bahwa fungsi sayap pada calon ratu ini hanyalah sebagai alat untuk mereka terbang dan pergi dari koloninya agar bisa bertemu dengan semut jantan, kemudian melakukan perkawinan dan membuat koloni yang baru di tempat lain. Setelah fungsi sayap ini selesai digunakan, maka calon ratu tidak membutuhkannya lagi sehingga dia akan melepaskannya. Terkadang calon ratu memakan sayap yang sudah lepas ini untuk menambah cadangan protein di dalam tubuhnya sebagai persediaan selama ia menunggu telur-telurnya menetas yang nantinya akan menjadi semut pekerja dan mencarikan makanan untuk sang ratu.
Selama penantian anaknya lahir ini, sang ratu tidak bisa mencari makanan sendiri karena ia tidak memiliki kemampuan untuk berburu mangsa sebagaimana pada semut pekerja. Ratu tidak memiliki rahang yang cukup kuat untuk menggigit dan ia pun juga tidak mempunyai asam format sebagai senjata untuk melumpuhkan mangsanya. Di alam liar, sang ratu muda tidak bisa berburu hewan apapun saat ia hidup sendirian di awal usahanya membangun sebuah kerajaan semut. Oleh karena itulah, jika nantinya sang ratu berhasil membuat koloni baru, kehidupannya nanti akan sangat ketergantungan pada suplai makanan dari semut-semut pekerja yang akan menyuapinya. Sang ratu yang belum memiliki pasukan berupa semut-semut pekerja dan sedang berjuang untuk membuat sebuah kerajaan semut sendirian ini akan menjalani hidupnya dengan menggunakan cadangan makanan yang disimpan di dalam otot-otot tubuh yang sebelumnya sudah disiapkan sejak ia masih berada dalam koloni asal, yang mana waktu itu semut-semut pekerjalah yang selalu menyuapinya dengan makanan. Sebagai informasi tambahan bahwa memang Ratu Semut Rangrang bisa bertelur dan menetaskannya tanpa dibuahi hanya ketika ia hendak memproduksi semut jantan saja. Peristiwa ini termasuk fenomena khusus yang disebut dengan parthenogenesis. Atau lebih jelasnya, parthenogenesis adalah proses reproduksi aseksual di mana embrio berkembang tanpa memerlukan pembuahan pada sel telur. Yang bisa melakukan hal seperti ini pada koloni semut rangrang hanyalah ratu yang sudah pernah bertelur normal sebelumnya dan sudah memiliki koloni dengan banyak semut pekerja, bukan ratu baru atau calon ratu. Telur yang menetas tanpa pembuahan sperma dan akan menjadi semut jantan ini hanya terjadi pada siklusnya saja, seperti yang pernah kami ulas pada beberapa video terdahulu. Bagi Anda yang ketinggalan untuk menyaksikan video-videonya, bisa Anda lihat pada playlist di channel ini agar lebih mudah untuk menemukan video yang Anda butuhkan, termasuk tentang ulasan yang menjelaskan bagaimana cara untuk mengkarantina calon ratu dan semut jantan sudah kami sediakan juga di channel ini. Penyebab kegagalan calon ratu untuk menjadi ratu semut rangrang selanjutnya adalah karena suhu dan kelembaban yang tidak ideal. Seperti yang sudah kami jelaskan pada video terdahulu bahwa secara umum suhu dan kelembaban ini akan menentukan keberhasilan dalam berternak semut rangrang. Jika suhu terlalu tinggi, maka telur semut rangrang akan kering dan embrio akan mati. Sedangkan jika suhu terlalu rendah, maka telur akan membusuk. Begitu juga jika kelembaban terlalu tinggi, maka telur semut pun akan mengalami pembusukan. Jika kelembaban terlalu rendah, maka telur akan sulit untuk menetas karena kulit luarnya kering dan keras sehingga embrio akan kesulitan untuk melepaskannya. Walaupun calon ratu semut rangrang sudah melakukan perkawinan dan telur-telurnya sudah dibuahi oleh sperma dari semut jantan, tetap saja mereka akan gagal menetas atau gagal berubah ke fase berikutnya, yaitu menjadi larva jika berada dalam kondisi lingkungan yang tidak tepat. Suhu ideal yang dibutuhkan oleh telur semut rangrang agar bisa menetas atau bermetamorfosis menjadi larva adalah kisaran 30 derajat Celcius dengan kelembaban kisaran 60-70% di dalam sarang. Ini bisa dibuktikan dengan pengamatan dan pengukuran suhu serta kelembaban di dalam sarang semut rangrang di alam liar yang paling banyak terdapat telur, larva, dan pupanya, yaitu dalam sarang yang ada di posisi paling atas pada pohon tempat tinggalnya dan terkena sinar matahari secara langsung. Desain dan penempatan sarang ini sengaja mereka buat seperti itu karena mereka membutuhkan sinar matahari secara langsung agar kondisi di dalam sarang cenderung hangat dan lembab untuk penetasan telur mereka. Sedangkan sarang yang berada di bawahnya tidak terdapat telur pasir, akan tetapi sebagai tempat untuk menyimpan larva atau pupanya. Fase metamorfosis paling krusial pada kehidupan semut rangrang adalah saat telur akan berubah menjadi larva.
Telur pasir dari ratu semut rangrang sangat rentan dan sangat sensitif dengan pengaruh suhu serta kelembaban lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan pada perkembangan fase larva dan pupa tidak terlalu mengharuskan suhu dan kelembaban yang ideal untuk bisa bermetamorfosis ke fase berikutnya. Perubahan cuaca pada iklim tropis cenderung tidak terlalu berpengaruh pada proses metamorfosis dari larva ke pupa dan selanjutnya ke fase semut muda. Untuk itulah pentingnya penataan kandang yang disesuaikan dengan kebutuhan semut rangrang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berternak semut rangrang ini. Jika telur pasir gagal berubah menjadi larva, maka peternakan semut rangrang akan mengalami kegagalan karena tidak akan ada larva dan pupa yang bisa dipanen, serta tidak akan adanya regenerasi pada semut rangrang pekerja. Lingkungan yang buruk bagi ratu, terutama suhu dan kelembaban yang tidak tepat juga akan bisa menyebabkannya mengalami kematian. Kondisi ini juga bisa menyebabkan wadah tempat tinggalnya ditumbuhi oleh jamur dan parasit yang akan semakin mengganggu atau memperburuk kondisi kesehatannya. Ratu semut rangrang tidak memiliki zat antibiotik seperti yang terdapat pada semut-semut rangrang pekerja. Dalam kasta koloni semut rangrang, sang ratu ini memang termasuk salah satu yang paling lemah untuk bisa bertahan dari kondisi lingkungan yang buruk atau sesuatu yang bisa mengancam kehidupannya. Penyebab kegagalan dalam membuat ratu semut rangrang dan koloni selanjutnya adalah dikarenakan telur dimakan oleh induknya sendiri, yaitu sang ratu muda. Fenomena ini bisa terjadi jika cadangan makanan yang terdapat pada tubuh sang ratu muda telah habis. Ini adalah naluri alamiah yang biasa terjadi dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan sang ratu ketika ia hidup sendirian tanpa suplai makanan karena belum memiliki koloni berupa semut-semut pekerja yang mencarikan makanan untuknya. Ada juga ratu semut rangrang muda ini yang memakan telurnya sendiri disebabkan oleh karena telur itu sudah membusuk atau kering sehingga embrionya mati dan tidak akan memungkinkan lagi untuk bisa menetas atau berubah menjadi larva. Hal ini tidak saja terjadi pada calon ratu semut rangrang yang belum kawin, tapi bisa juga terjadi hal serupa pada calon ratu yang sudah melakukan perkawinan. Jika sang ratu tidak berhasil melahirkan anak-anaknya yaitu berupa semut pekerja, maka ia pun akan mati dalam beberapa hari ke depan jika cadangan makanan dalam tubuhnya sudah habis. Karena tanpa semut pekerja, ratu tidak akan mampu hidup sendirian tanpa asupan makanan yang diberikan kepadanya. Itulah di antara beberapa penyebab kegagalan calon ratu muda yang tidak berhasil membuat kerajaan baru dan bertahta menjadi sang ratu semut rangrang. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah mengalami hal serupa dengan yang sudah kami ulas ini. Atau jika ada di antara teman-teman yang pernah mengalami kasus yang berbeda, bisa Anda tuliskan di kolom komentar agar semakin menambah wawasan kita bersama. Dari video ini, bisa kita simpulkan bahwa tidak semua calon ratu semut rangrang muda yang sudah bertelur bisa berhasil menjadi ratu semut rangrang. Calon ratu semut rangrang yang sudah melepaskan sayapnya bukanlah pertanda bahwa ia sudah melakukan perkawinan dengan semut jantan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ratu muda dalam menciptakan kerajaan baru dengan koloni barunya. Walaupun sudah melakukan perkawinan dan sudah menghasilkan telur yang sudah dibuahi oleh semut jantan, ada faktor lain yang bisa berpengaruh pada keberhasilan calon ratu untuk bisa menjadi ratu produktif bersama koloni semut-semut pekerjanya. Dan jangan lupa, kadang faktor keberuntungan juga akan mempengaruhi dalam usaha membuat ratu semut rangrang ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada yang tidak berkenan. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan selalu berusaha untuk memberikan solusi bagi permasalahan ternak semut rangrang Anda. Cukup sekian video kali ini, jadikan hidup Anda lebih bermakna, tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.